Jurai adalah seorang pecundang menyedihkan. Meski sekarang sudah menginjak usia remaja, ia gemar bertingkah seolah ada kekuatan iblis yang bersemayam di lengan kanannya yang katanya dikutuk oleh dewa kuno. Sayangnya, semua itu hanyalah delusi yang ternyata ia tak pernah menyelesaikan apapun, selain dicap sebagai wibu dan pecundang. Terlepas dari fase itu yang ia jalani setiap hari, Jurai berhasil menjalani hidup yang jauh lebih baik daripada kebanyakan orang. Ia bahkan sukses membuat 4 gadis bergabung dengan klub sastra, di mana hanya dia anggota laki-laki. Dan keberuntungan yang tak masuk akal. Tomoyo teman sekelas sekaligus sahabat masa kecilnya. Hatoko keponakan penasihat klub, Chifuyu, serta Sayumi, senior mereka yang juga menjabat sebagai ketua klub. Sungguh sebuah keajaiban bahwa Jurai bisa nongkrong di ruang klub yang isinya perempuan. Suatu hari, mereka duduk mengelilingi meja dan kembali membahas ketidakmampuan Jurai untuk keluar dari fase wibunya. Saat Jurai sedang berakting seperti biasa, tiba-tiba tangannya mulai bersinar terang. Hari itulah yang mengubah hidup mereka. Tak hanya Jurai dan anggota klub lain memperoleh kekuatan super mereka. 6 bulan kemudian, hal itu menjadi sesuatu yang normal. Para anggota klub rutin memamerkan kekuatan mereka setiap hari, biasanya dengan cara menggoda dan menyiksa Jurai setiap kali ia mulai bertingkah seperti wibu. Anehnya, Jurai justru menikmatinya. Suatu sore sepulang sekolah, Tomoyo masuk ke ruang klub dan mendapati Jurai duduk di lantai sambil memegangi tangannya, berlaga seolah ada kekuatan rahasia di dalamnya. Tomoyo hanya melewatinya begitu saja, duduk di kursi, lalu mengingatkannya bahwa kekuatan di dalam tubuhnya hanyalah kentut yang sejak siang berusaha keluar, sejak ia makan taco saat makan siang. Merasa dipermalukan, Jurai berdiri dan memintanya untuk ikut bermain. Namun Tomoyo mengatakan bahwa bukan hanya dia yang merasa Jurai menyebalkan. Jurai membalas dengan berkata bahwa yang lain biasanya mau ikut berakting. Tomoyo pun menantangnya untuk membuktikan hal itu. Mereka menunggu Hatoko masuk ke ruangan. Tak lama, mereka kembali duduk mengelilingi meja dan membahas topik yang sama yaitu kegagalan Jurai untuk tumbuh dewasa. Kali ini Jurai membela diri. Ia mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi mereka untuk percaya bahwa kekuatan supernatural itu mustahil, karena kelahiran alam semesta dan planet ini sendiri adalah sebuah keajaiban. Sambil berkata demikian, Jurai kembali mengulurkan tangannya dan berpura-pura mengaktifkan kekuatan. Namun, kali ini tangannya bersinar. Dan sekali lagi, hari itu menjadi titik balik yang mengubah hidup mereka semua. 6 bulan kemudian, rutinitas baru terbentuk. Setiap bulan, para anggota klub melakukan pemeriksaan kekuatan super. Jurai dengan penuh semangat memompa antusias semua orang untuk inspeksi bulanan mereka. Dalam sekejap, mereka memindahkan setengah ruang kelas ke pegunungan tandus. Pertunjukan pun dimulai. Pertarungan pertama adalah antara Chifu dan Hatoko. Jurai menjelaskan bahwa kemampuan Chifu disebut World Create, yang membuatnya setara dengan dewa yaitu mampu menciptakan apapun, mulai dari materi, portal, dimensi, hingga kehidupan itu sendiri. Sebaliknya, Hatoko memiliki kemampuan over element, mengendalikan atas 5 elemen, api, air, angin, tanah, dan petir. Ia bahkan dapat menggabungkan elemen tersebut menjadi elemen hibrida. Pertarungan dimulai saat Chifu menciptakan dan melemparkan tombak tahan api ke arah Hatoko. Hatoko menangkisnya dengan pusaran angin besar. Ia lalu menyerang balik dengan mengendalikan magma dari dalam tanah. Chifu menahannya dengan menciptakan lapisan batuan dasar di atasnya. Pertarungan pun meningkat drastis, berubah menjadi tontonan. Saat keadaan semakin tak terkendali, Tomoyo menggunakan kemampuannya, Close Clock, untuk menghentikan waktu. Ia menyeret kedua petarung kembali ke kursi mereka dan mengakhiri pertandingan. Kemampuannya memungkinkan dia menghentikan, memperlambat, atau mempercepat waktu namun tidak untuk melakukan perjalanan ke masa lalu. Setelah itu, Sayumi menggunakan kekuatannya, Root of Origin, untuk memulihkan kondisi para petarung ke keadaan semula. Setelah itu, Jurai memutuskan untuk memamerkan kekuatannya. Namun, sebelum ia sempat beraksi, Ketua OSIS, Mirei tiba-tiba masuk ke ruangan. Ia mengatakan bahwa dirinya datang untuk melakukan inspeksi karena pihak sekolah menerima banyak laporan tentang kebisingan yang berasal dari klub mereka. Jurai teringat semua momen ketika ia berteriak dan berakting berlebihan saat berpura-pura memiliki kekuatan. Namun ia justru memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang sama sekali tidak membantu. Ia melangkah maju dan mulai berakting seperti detektif keren dari anime. Dengan penuh percaya diri, Jurai mengatakan bahwa ia telah mengungkap identitas asli Mirai dan tahu bahwa kedatangannya bukan untuk inspeksi, melainkan pengawasan rahasia.
Ia terus merangkai omong kosong demi lolos dari situasi itu. Namun, sebelum ia semakin tenggelam dalam delusinya, Tomoyo menghentikannya dengan sebuah pukulan tepat di wajah. Ia lalu meminta Mirai untuk memaklumi kelakuan anggota wibu mereka. Yang mengejutkan, Mirai justru menatap Jurai dengan serius dan bertanya bagaimana ia bisa tahu identitas aslinya serta bagaimana ia tahu bahwa dirinya telah mengamati mereka sejak ia membangkitkan kekuatan supernya. Ternyata, omong kosong Jurai kali ini tepat sasaran. Semua orang mulai bertanya apakah Jurai adalah saudara kembar Shadow yang hilang dari The Eminence in Shadow. Mereka pun menanyai Mirai tentang kemampuannya dan seberapa banyak yang ia ketahui tentang mereka. Mirai menjawab bahwa ia akan menjelaskan semuanya jika mereka berhasil mengalahkannya dalam pertarungan. Tomoyo langsung menawarkan diri untuk menghentikan waktu dan menghajarnya. Namun, Jurai melangkah maju dan mengatakan bahwa ia sendiri yang akan menerima tantangan itu dan memamerkan kekuatannya. Dengan penuh gaya, Jurai mengumumkan kemampuan bernama Knock on Hell's Door, lalu mulai membuka kancing blazernya. Ia bertanya pada Mirai apakah ia tahu alasan Jurai selalu memakai blazer ke sekolah setiap hari. Mirai menjawab bahwa itu karena musim dingin dan peraturan sekolah. Jurai menolak jawaban itu. Ia mengatakan bahwa sebenarnya blazer tersebut dipenuhi segel magis yang menahan kekuatannya, dan bobotnya lebih berat daripada trauma emosional seluruh anggota klub digabungkan. Ia lalu melempar blazer itu ke Hatoko dan bersiap melepaskan kemampuannya Dark and Dark. Api gelap mulai muncul, dan sebuah bola api ungu kehitaman terbentuk di telapak tangannya. Sekilas, kekuatan itu tampak sangat overpower. Namun, Mirai segera mengaktifkan tekniknya dan mengungkapkan bahwa dirinya adalah kopi ninja sejati. Kemampuannya memungkinkannya menyalin dan menyegel teknik apapun yang ia lihat secara langsung. Dalam sekejap, Dark and Dark tersegel. Dan kenyataannya pun terungkap. Itu hanyalah bola api hitam yang bahkan tidak panas, tidak memberi cahaya yang layak, dan pada dasarnya sampah. Begitu mengetahui bahwa kemampuan supernaturalnya bisa dikalahkan oleh sepasang sarung tangan, Jurai langsung terjatuh ke tanah dengan jiwa dan raga yang hancur. Merasa iba, Mirai mengembalikan sampah itu kepadanya dan meminta anggota klub lainnya untuk menantangnya dengan serius. Ia bahkan mengatakan bahwa mereka boleh menyerangnya bersama jika mau. Tomoyo menerima tawaran itu. Ia maju dan mengatakan bahwa mereka tidak perlu menggunakan kemampuan apapun. Dengan begitu, pertarungan itu berubah menjadi 4 lawan 1 biasa. Mereka pun menghajar Mirai seperti para pembuli. Setelah itu, Mirai meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia baru membangkitkan kekuatannya bulan yang lalu. Awalnya, kemampuannya terasa tidak berguna. Namun suatu hari, ia menerima pesan dari seseorang yang tidak dikenal, yang memberitahunya bahwa ada orang sepertinya di klub sastra. Sejak saat itu, ia mulai mengamati mereka dan menemukan kebenaran tentang kekuatan mereka. Mereka semua pun duduk bersama dan mulai bertanya siapakah sosok misterius itu, dan apa rencananya terhadap mereka serta kekuatan super yang mereka miliki. Beberapa hari kemudian, Jurai memaksa seluruh anggota klub untuk menciptakan nama superhero masing-masing. Sisi wibu mereka pun muncul sepenuhnya. Hatoko menamai dirinya Red Hoko, dengan cadangan nama seperti Blue Hoko, Green Hoko, dan seterusnya. Pada akhirnya, semua sepakat bahwa nama yang paling pantas untuknya adalah Lame Hoko. Berikutnya, Chifu mengusulkan nama Strawberry, yang kemudian diikuti serangkaian nama lain yang secara implisit menceritakan bagaimana orang tuanya pergi. Setelah itu, Jurai menoleh ke arah Sayumi. Ide nama yang diajukan Sayumi ternyata merupakan permainan kata yang terinspirasi dari Shirum, sang putri salju. Ide tersebut mendapat acungan jempol dari semua orang. Namun, seperti biasa, Jurai gagal menjaga mulutnya sendiri. Ia dengan santai menyebut pilihan Sayumi imut, yang langsung membuat Sayumi tersipu dan kabur keluar ruangan tanpa sepatah kata pun. Terakhir, Tomoyo mengumumkan nama pilihannya yaitu Endless Paradox. Dan nama itu terdengar keren bagi Tomoyo. Jurai pun sepakat dan langsung menobatkan Tomoyo sebagai pemenang kompetisi, memberinya gelar master. Sementara itu, semua orang hanya bisa menatap Jurai dan bertanya bagaimana satu makhluk seperti dia bisa dikelilingi oleh 4 gadis seperti ini. Tak lama, Mirai masuk ke ruang klub dan mengomentari bahwa mereka masih saja berisik seperti biasa. Sayumi kembali dan bertanya apa yang membawa ketua OSIS ke sana. Mirai menjawab dengan tenang bahwa ia datang untuk menanggapi surat cinta Jurai yang ditemukan di loker sepatunya. Ia mengatakan bahwa dirinya menerima perasaan itu. Mirai lalu mengeluarkan surat tersebut dan mulai membacanya. Semua orang langsung kebingungan. Jurai berusaha mengingat apa yang sebenarnya terjadi.
Tiba-tiba ia teringat ucapan dokternya yang pernah mengatakan bahwa ia menderita kasus RIS kronis tingkat parah. Kesadarannya pun kembali. Tomoyo mengguncang tubuhnya sambil bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Mirai melanjutkan membaca surat itu. Isinya ternyata adalah pesan yang ditulis dengan bahasa rumit, di mana Jurai mencoba menjelaskan bahwa ia menciptakan nama Grateful Robber untuk kekuatan Mirai. Masalahnya, kata Robber juga bisa dibaca sebagai lover. Mirai pun salah paham dan mengira surat itu adalah pengakuan cinta darinya. Tomoyo mencoba membantah dan menjelaskan kesalahpahaman tersebut, tetapi Mirai membungkamnya dengan komentar pedas dan menyebutnya seperti talenan. Tomoyo terpukul karena kata-kata itu cukup akurat. Dalam amarahnya, Tomoyo menghentikan waktu. Namun Mirai langsung menyalin kemampuannya dan berkata bahwa Tomoyo telah melakukan kesalahan besar. Jurai pun memohon agar Mirai mengembalikan kekuatan itu. Mirai akhirnya menurut, menganggapnya sebagai tanda awal hubungan mereka. Keesokan paginya, Mirai menunggu di depan kelas Jurai dan mengajaknya berjalan bersama menuju ruang klub, bersikap layaknya pacar yang penuh perhatian. Mereka bertukar kontak, dan Mirai bahkan mengganti alamat surelnya menjadi Mirai Jurai Forever Love. Sebelum pergi, ia memperingatkan Jurai agar menikmati waktunya, tetapi jangan selingkuh, atau ia akan mengubahnya menjadi ayam cincang. Saat Jurai masuk ke ruang klub, ia mendapati semua orang berusaha mengabaikannya. Rupanya, RIS Jurai masih aktif, dan gadis lain tidak suka melihatnya punya pacar. Mereka menyuruhnya pergi sejauh mungkin. Jurai mengerti dan mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan kesalahpahaman ini sendiri. Di kemudian hari, Jurai menemui Mirai dan mengatakan yang sebenarnya tentang surat itu. Ia meminta maaf karena telah menyakitinya. Mirai mengatakan bahwa ia tidak perlu merasa bersalah, karena itu juga kesalahannya sendiri. Setelah itu, ia lari sambil menangis membuat semua orang semakin membenci Jurai karena kebodohannya. Tomoyo menghampirinya dan mencoba menghibur. Ia mengatakan bahwa Jurai tidak sepenuhnya salah, dan lebih baik semuanya berakhir sekarang sebelum situasinya semakin rumit. Malamnya, Mirai mengirim surel kepada Jurai dan mengatakan bahwa ia masih ingin berteman dengannya. Keesokan paginya, Jurai dipanggil oleh Satomi Sensei, guru bahasa Inggris sekaligus penasihat klub mereka. Ia menanyai Jurai tentang beberapa terjemahan aneh di lembar ujiannya, tetapi akhirnya melepaskannya dengan pertimbangan bahwa Jurai memang wibu kelas berat. Saat itu juga, teman SMP sekaligus rival Jurai, Sagami masuk ke kelas. Ternyata ia sama wibunya dengan Jurai, hanya saja ia sangat menyukai game. Ia meminta Nintendo miliknya yang disita guru. Perdebatan panas soal anime dan pengisi suara pun terjadi antara Sagami dan Jurai. Akhirnya, Satomi Sensei mengusir mereka berdua keluar kelas, menyuruh mereka langsung pulang. Mereka duduk di tangga sekolah. Jurai bertanya pada Sagami tentang pacar barunya yang baru ia kencani. Dengan santai, Sagami menjawab bahwa gadis itu sudah memutuskan hubungannya. Rupanya, Sagami sering menyatakan cinta dan sudah berkencan dengan banyak gadis, tetapi semuanya selalu berakhir dalam waktu kurang dari sebulan, karena sikapnya yang terlalu ibu. Tak lama, Sayumi menuruni tangga dan berjalan menuju ruang klub bersama Jurai. Dan sudah waktunya kegiatan rekreasi klub. Mereka pun memutuskan untuk bermain tenis hardball supernatural. Chifu menciptakan lapangan beserta perlengkapannya. Pertandingan 1 lawan 1 dimulai dari Jurai melawan Tomoyo, sementara Hatoko melakukan servis melawan Sayumi. Setelah beberapa servis dan pukulan supernatural, Jurai berhasil menang melawan Tomoyo. Namun saat berhadapan dengan Hatoko, kepalanya nyaris hangus terkena salah satu pukulan tenis berapi miliknya. Setelah lelah bermain, mereka berkumpul kembali di ruang klub. Jurai berkata bahwa setelah berjalan di antara hidup dan mati, ia berhasil menemukan satu nama keren lagi. Ia mengeluarkan buku catatannya untuk menuliskannya. Buku itu seharusnya berjudul The Bloody Bible, tetapi karena keisengan Sayumi, Jurai malah menuliskan Bloody Fior yaitu nama toko alat tulis tempat ia membeli buku tersebut. Mereka semua tertawa, menggoda Jurai tanpa henti. Untuk pertama kalinya, ejekan itu tidak terasa kejam dan justru membuat Jurai merasa menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka. Setelah kegiatan klub selesai, mereka sepakat untuk pergi karaoke bersama. Di perjalanan, Jurai kembali memikirkan nama ceringe lain dan berniat menuliskannya, tetapi ia menyadari bahwa buku catatannya hilang. Ia panik menyuruh yang lain untuk jalan duluan, sementara ia kembali ke sekolah untuk mencari buku itu. Ia berlari menuju ruang klub. Di sana, ia mendapati seorang pemuda berambut putih berdiri di tengah ruangan, sedang membaca buku catatannya. Sementara itu,
Para gadis berjalan di tepi sungai dan membicarakan betapa bebas pikirannya Jurai. Tomoyo berkata bahwa kata yang lebih tepat adalah tidak punya pikiran sama sekali. Dalam obrolan soal julukan, Hatoko menceritakan masa SMP-nya, ketika ia sering dipanggil dengan julukan buruk yang sangat ia benci. Hingga suatu hari, Jurai memberinya nama Fire Phoenix. Sejak saat itu, semua orang justru mulai memanggil Jurai Sidor, dan tak ada lagi yang menggunakan julukan buruk untuk Hatoko. Hatoko mengakui bahwa Jurai mungkin tidak bermaksud menyelamatkannya, tetapi justru menilai bahwa ia bisa diandalkan juga baik hati tanpa menyadarinya. Sayumi lalu menambahkan bahwa saat ia pertama kali mendapatkan kekuatannya, ia sempat bertanya apakah ia bisa menghidupkan orang mati. Jurailah yang mengatakan agar ia tidak pernah mencoba melakukannya. Kini, Sayumi mengerti bahwa kemampuan seperti itu memang tidak seharusnya ada di dunia mereka. Chifu mengangguk dan berkata bahwa Jurai juga pernah menasihatinya hal yang sama. Mereka semua sepakat bahwa Jurai adalah orang yang paling banyak memikirkan konsekuensi kekuatan mereka. Ia selalu menciptakan nama dan jurus yang keren, tapi juga memahami batasannya. Di sisi lain, Tomoyo tahu bahwa di balik semua itu, Jurai mungkin sedang membayangkan skenario di mana ia bisa menguasai mereka semua dan menyalin kemampuan mereka lalu memberinya nama versinya sendiri. Kembali ke ruang klub, pemuda berambut putih itu menatap Jurai dan bertanya, "Apakah kau merasa bersalah atas dosamu, Jurai?" Ia lalu menambahkan bahwa Jurai punya selera penamaan yang luar biasa. Mendengar itu, mata Jurai langsung berbinar dan ia kehilangan kendali. Mereka duduk bersama dan mulai membahas julukan keren. Pemuda itu mengatakan bahwa ia juga menyimpan buku catatan serupa, lalu mengeluarkan miliknya yang berjudul Reverse Crux Record. Keduanya pun pergi ke sebuah restoran keluarga, membicarakan julukan wibu dan filosofi hidup sebagai dua perjaka wibu dengan tingkat risk yang absurd. Tiba-tiba, Tomoyo masuk restoran dan menghampiri meja mereka. Jurai bertanya apa yang ia lakukan di sana. Tomoyo menjawab bahwa ia cukup sering datang ke restoran itu, lalu bertanya apa yang dilakukan kakak laki-lakinya di sana. Nama aslinya adalah Hajime dan ia dulunya juga merupakan anggota klub sastra. Saat masih bersekolah dulu, Hajime sebenarnya cukup serius. Namun sekarang, ia hanya seorang pengangguran yang kabur dari rumah dan gemar bersikap seolah dirinya beban bagi masyarakat. Tomoyo memintanya pulang, tetapi Hajime menolak. Ia berkata bahwa masih ada pertempuran yang harus ia hadapi, lalu dengan santai meminta Tomoyo mengirimkan biaya hidupnya. Setelah itu, ia kabur begitu saja tanpa membayar tagihan makanannya. Sebelum pergi, ia sempat menoleh ke Jurai dan berkata bahwa suatu hari nanti Lucifer Strike miliknya akan bertabrakan dengan Dark and Dark. Lalu ia menghilang. Setelah Hajime pergi, Tomoyo duduk kembali bersama Jurai dan meminta maaf atas kelakuan kakaknya. Jurai bertanya mengapa mereka memiliki nama keluarga yang berbeda. Tomoyo menjelaskan bahwa Hajime adalah saudara tirinya. Mereka memiliki ibu yang berbeda, dan meskipun Hajime sudah tinggal bersama keluarganya sejak kecil, ia memilih tetap memakai nama keluarga ibunya. Tomoyo kemudian bertanya apakah Jurai menceritakan tentang kekuatan super kepada Hajime. Jurai menjawab tidak. Mendengar itu, Tomoyo tersenyum kecil, menyadari bahwa sosok misterius tersebut kemungkinan besar memang kakaknya sendiri. Keesokan paginya, Jurai tiba di sekolah dan mendapati Chifu berdiri di depan gerbang. Ia bertanya mengapa Chifu ada di sana dan apakah ia tidak akan terlambat. Chifu justru menjawab bahwa ia berniat berhenti sekolah, membuat Jurai terkejut. Tanpa banyak berpikir, Jurai mengangkat Chifu dan mengantarnya kembali ke sekolahnya. Di sana, Chifu disambut oleh temannya, Kuki, yang menatap Jurai dengan curiga dan bertanya siapa dirinya. Chifu memperkenalkan Jurai sebagai anggota klub sastra. Setelah itu, mereka masuk ke kelas. Di tengah perjalanan pulang, Jurai baru sadar bahwa ia lupa menanyakan alasan Chifu ingin keluar dari sekolah. Namun ia memutuskan untuk kembali ke sekolah sendiri dan memikirkan hal itu nanti. Sesampainya di sekolah, ia berpapasan dengan Satomi Sensei, yang menegurnya agar lebih hati-hati saat berjalan. Satomi Sensei juga bertanya apakah Chifu sempat datang ke klub pagi itu. Sore harinya, mereka semua berkumpul di klub sastra. Jurai mengatakan bahwa ia baru saja menyadari sesuatu yang luar biasa. Ia membangun sedikit ketegangan lalu mengungkapkan bahwa mereka semua bisa melakukan cosplay tanpa batas, menggabungkan kekuatan mereka sesuka hati. Mereka pun menuliskan ide di secari kertas dan memasukkannya ke dalam kotak undian. Secara bergiliran, mereka mengambil kertas dan melakukan cosplay yang tertulis. Jurai berakhir mengenakan kostum absurd hasil rancangan Chifu. Sayumi terpaksa memakai seragam olahraga.
Hatoko berperan sebagai matahari yang mencuri cahaya dari mata manusia, dengan kostum yang tampak seperti mode kelas atas. Di tengah sesi foto wibu yang penuh kekacauan itu, Satomi Sensei masuk. Untungnya, mereka sempat memberi Jurai pemandangan surga, sekaligus satu hantaman keras ala Palutor. Mereka segera kembali mengenakan seragam sekolah. Satomi Sensei lalu bertanya pada Chifu mengapa ia pulang lebih awal dari sekolahnya. Chifu mengaku bahwa ia izin sakit karena perutnya sakit, tetapi ia justru datang ke klub sastra. Sayumi bertanya apakah perutnya benar-benar sakit, dan Chifu mengangguk. Satomi Sensei mengatakan bahwa ia akan menghubungi kakaknya agar Chifu langsung pulang. Begitu Satomi Sensei pergi, Chifu melompat ke dalam portal dan langsung kembali ke kamarnya sebelum siapapun menghentikannya. Setibanya di sana, Kuki sudah berdiri di depan pintu dan ingin berbicara dengannya. Sementara itu, di rumah, Jurai melepaskan bajunya dan menonton sambil bersantai. Namun tiba-tiba, Chifu muncul di hadapannya dan mengatakan bahwa ia juga ingin menonton film. Jurai mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada film, lalu bertanya mengapa Chifu ada di sana. Chifu menjelaskan bahwa ia bertengkar dengan Kuki karena Kuki menyuruhnya berhenti datang ke klub sastra dan berhenti bergaul dengan anak-anak SMA. Mendengar itu, Jurai menyuruhnya pulang terlebih dan berjanji akan membicarakan semuanya secara rinci besok. Namun Chifu berkata bahwa situasinya canggung, karena ia masih berada di rumah Kuki. Jurai bertanya apakah ia ingin ditemani. Chifu menjawab ia tanpa memberi waktu Jurai untuk berpakaian dan ia langsung membuka portal dan mengirim Jurai ke rumahnya. Jurai tiba-tiba berteleportasi tepat di depan kamar Chifu. Saat itu, Kuki keluar rumah dengan niat meminta maaf kepada Chifu karena merasa sudah bertindak terlalu jauh. Namun, yang ia lihat justru membuatnya terkejut. Grise duduk di sana dalam kondisi setengah telanjang dengan ekspresi menjijikan. Kuki panik, ia langsung berbalik dan lari masuk ke dalam rumah. Tak lama, Chifu menyusulnya menaiki tangga. Begitu melihat Chifu, Kuki berlari keluar dan langsung memeluknya erat. Dengan emosi meluap, Kuki memohon agar Chifu berhenti bergaul dengan anak-anak SMA. Menurutnya, mereka hanya akan mengubah Chifu menjadi orang mesum dan pecundang seperti Jurai. Chifu menolak tuduhan itu. Ia berkata bahwa ia tidak akan berhenti, karena ia memang senang bermain bersama mereka dan juga bersama Kuki. Namun Kuki tidak mempercayainya. Dengan marah, ia meninggalkan rumah. Keesokan harinya, setelah jam pelajaran selesai, Chifu dan Jurai duduk di sebuah bangku taman sambil meminum soda. Chifu mengeluh karena ia kembali gagal memperbaiki hubungannya dengan Kuki. Kuki mengabaikannya sepanjang hari, menolak membantu memperbaiki pita rambutnya, dan bahkan tidak mau memakan paprika hijau saat makan siang. Dengan nada setengah bercanda, Chifu berkata bahwa mungkin ia harus pergi ke Afrika untuk mencari teman baru. Jurai menatapnya ragu dan bertanya apakah ia serius. Chifu lalu tertawa dan berkata bahwa itu hanya lelucon. Ia menegaskan bahwa tidak ada siapapun yang bisa menggantikan Kuki. Namun, jauh di dalam hatinya, Chifu takut. Ia mulai memikirkan kemungkinan bahwa ia tidak akan pernah bisa berteman dengan Kuki lagi. Melihat ekspresi itu, Jurai berdiri di hadapannya, berlutut seperti seorang satria, dan berjanji akan mengembalikan sahabatnya. Ia meyakinkan Chifu bahwa ia tidak perlu khawatir. Setelah itu, Chifu kembali ke klub sastra, sementara Jurai pergi ke sekolah Kuki untuk menunggunya. Saat Kuki keluar dari gerbang sekolah, ia langsung terkejut melihat Jurai dan menuduhnya menguntit. Jurai menjelaskan bahwa Chifu memberitahunya jadwal Kuki, dan ia hanya ingin berbicara sampai bus berikutnya tiba. Mereka berjalan menuju halte bus sambil berbincang. Jurai mengatakan bahwa setiap orang memiliki rahasia yang tidak bisa mereka ceritakan pada orang lain, bahkan kepada sahabat sendiri. Kuki mengaku memahami hal itu, tetapi tetap tidak menyukai kenyataan bahwa Chifu menyembunyikan sesuatu darinya. Jurai kemudian berkata bahwa ia akan mengungkap rahasia itu, dengan satu syarat bahwa Kuki harus berjanji untuk tidak membocorkannya. Ia menegaskan bahwa Chifu sangat menghargai Kuki sebagai sahabat. Setelah sedikit membangun suasana, Jurai akhirnya mengaku bahwa dirinya adalah seorang mesum lolicon. Ia menjelaskan bahwa Chifu bermain dengannya hanya untuk mengawasinya agar ia tidak berubah menjadi ancaman bagi masyarakat. Mendengar itu, Kuki menatap wajah Jurai dengan ekspresi datar, heran mengapa ia bisa begitu bangga mengatakan hal memalukan tersebut. Tiba-tiba, Satomi Sensei datang bersama Chifu menggunakan mobil. Chifu menyerahkan boneka kecil yang sama persis dengan milik Kuki, lalu meminta Kuki untuk menjadi sahabatnya kembali. Tanpa ragu, Kuki memeluk Chifu, dan akhirnya mereka berdamai. Keesokannya,
Jurai masuk ke ruang klub dan langsung menjadi bahan ejekan karena julukan barunya, seperti Satria Kesepian. Ia mengabaikan semuanya dengan sikap santai, lalu terus memuji Cifu untuk membuatnya tersenyum. Setelah itu, ia bertanya mengapa Cifu sempat berencana keluar dari sekolah. Cifu menjelaskan bahwa ia bisa belajar mandiri. Ia ingin melompati beberapa tingkat kelas agar bisa masuk SMA lebih cepat, menjadi setara dengan mereka semua, dan suatu hari menantang posisi Jurai sebagai Lord Wibu. Beberapa hari kemudian, Jurai masuk ke ruang klub dengan sebuah kotak gitar merah besar. Ia duduk dengan penuh gaya, berusaha menarik perhatian semua orang. Namun, anggota klub sengaja mengabaikannya. Tak lama, Tomoyo angkat bicara dan bertanya apa isi kotak itu. Ia mengatakan bahwa mereka sengaja mengabaikan Jurai agar egonya tidak melonjak, dan menduga bahwa Jurai hanya membeli gitar itu supaya terlihat keren, meskipun tidak bisa memainkannya. Jurai langsung bereaksi. Ia menantang Tomoyo dengan mengatakan bahwa belum tentu di dalamnya ada gitar, karena isinya belum bisa dipastikan sebelum diamati. Dengan ekspresi bosan, Tomoyo menyuruhnya membuka kotak itu saja. Saat dibuka, di dalamnya terdapat sebuah gitar merah. Jurai menamainya Infinity Maria. Tepat pada saat itu, Cifu masuk ke ruangan dan menanyakan tentang gitar tersebut. Ia bahkan meminta gitar itu untuk dirinya, tetapi Jurai menolak. Jurai menolak permintaan itu. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan pelit, melainkan karena Maria adalah separuh jiwanya. Ia tidak bisa membiarkan siapapun memilikinya. Mendengar hal itu, Cifu menyuruhnya menutup mata sejenak. Dalam sekejap, ia menggandakan gitar tersebut dan menyodorkannya kembali pada Jurai. Cifu menantangnya untuk memilih gitar yang asli. Ia berkata bahwa Jurai bisa membuktikannya dengan menghancurkan gitar yang palsu. Jurai mencoba terlihat pintar. Ia mengangkat kedua gitar itu sekaligus lalu membantingnya ke lantai dengan keras. Dengan percaya diri, ia berkata bahwa Cifu terlalu licik dan kedua gitar itu pasti palsu. Namun Cifu hanya menghela napas dan berkata bahwa ia bermain dengan jujur. Artinya, Jurai baru saja menghancurkan Maria Chen kesayangannya. Mendengar itu, Jurai langsung jatuh berlutut. Ia menangis histeris melihat potongan gitar yang berserakan di lantai. Sayumi menunggu dengan sabar hingga dramanya selesai, lalu memulihkan gitar itu seperti semula. Sepulang sekolah, Jurai berjalan bersama Hatoko. Namun di tengah jalan, ia menyadari bahwa tasnya tertinggal di ruang klub. Ia meminta Hatoko pulang lebih dulu, lalu berlari kembali ke sekolah. Apa yang ia lihat di sana mengejutkannya. Di dalam ruang klub, Tomoyo sedang berperilaku kekanak-kanakan, persis seperti masa SMP dulu. Dari situlah Jurai menyadari bahwa karena Tomoyo lah dia tumbuh menjadi seperti sekarang. Ia dulu mengidolakan sisi wibu Tomoyo, sementara Tomoyo sendiri telah meninggalkan masa itu. Jurai adalah orang yang mengetahui masa lalu gelapnya. Jurai masuk ke ruangan sambil tersenyum dan berkata bahwa ia senang akhirnya menemukan rekan seperjuangan yang mencintai seni suci wibu logik. Ia lalu menjelaskan bahwa kedatangannya hanya untuk mengambil tasnya. Saat ia membungkuk untuk mengambil tas tersebut, sekilas ia melihat layar laptop Tomoyo. Tepat sebelum Tomoyo menutupnya dengan wajah memerah. Dengan gugup, Tomoyo bertanya apakah Jurai melihat sesuatu. Jurai balik bertanya apakah yang ia maksud adalah situs yang paling sering dikunjungi di dunia. Tomoyo segera menyangkalnya. Jurai lalu mulai mengulang potongan tulisan gaya Ofu yang sempat ia baca di layar tadi. Tomoyo terkejut dan bertanya bagaimana Jurai bisa membaca semua itu hanya dalam 1 detik. Jurai hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Tomoyo meremehkan kemampuan isekainya, yang aktif setelah ia menyaksikan kematian tragis kehidupan sosialnya sendiri. Tomoyo panik langsung mencekik Jurai agar rahasianya tidak bocor. Ia bertanya mengapa Jurai terlihat begitu tenang dan apakah ia ingin menertawakannya. Namun Jurai berkata bahwa tidak ada yang perlu ditertawakan dari cita-cita menjadi penulis light novel. Saat itu, Tomoyo menyadari bahwa ia sedang berbicara dengan Wibu Lord itu sendiri, dan perasaan lega pun muncul. Mereka pun berbincang tentang mimpi dan hobi masing-masing. Tomoyo mengaku gagal di 2 kompetisi light novel. Meskipun ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan waktu, ia tetap tidak mampu menulis light novel yang layak. Kekuatan itu juga tidak bisa memperbaiki kondisi keluarganya. Jurai bertanya apakah Tomoyo ingin menukar kekuatan pengendalian waktu itu dengan kekuatan lain. Ia lalu berdiri, melafalkan mantra aneh, dan melepaskan kekuatannya hingga tercipta bola api hitam di tangannya. Ia berkata bahwa kekuatan itu terlihat keren, dan pada akhirnya, itulah yang paling penting.
Mereka tidak perlu merendahkan diri sendiri atau membebani hidup dengan standar yang tidak perlu. Mendengar itu, Tomoyo kembali merasa percaya diri. Ia bertanya mengapa Jurai selalu bersikap bodoh padahal bisa bersikap serius di saat seperti ini. Jurai menjawab bahwa ia selalu serius dan sesuai dengan tuntutan martabat luhur seorang Majestic Lord. Sementara itu, Hatoko telah menunggu cukup lama di luar. Karena Jurai tak kunjung datang, ia akhirnya menyerah dan pulang sendirian. Keesokan harinya, Tomoyo terus menatap ponselnya saat jam makan siang, dengan wajah penuh semangat. Jurai menanyakan apa yang terjadi. Tomoyo pun mengungkapkan bahwa ia berhasil lolos ke babak pertama salah satu kompetisi light novel yang ia ikuti. Jurai menyebut hal itu pantas dirayakan. Tomoyo berkata bahwa ia belum memberitahu siapapun di kelompok mereka. Meski begitu, Jurai tetap bersikeras ingin mentraktirnya dan memintanya memilih makanan apapun. Tomoyo pun meminta kue spesial yang hanya dijual saat jam makan siang di sebuah kafe. Akhirnya, mereka sepakat untuk pergi bersama ke sana pada akhir pekan nanti. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Tomoyo mulai cemas memikirkan pakaian apa yang harus ia kenakan. Namun setelah beberapa saat, ia menenangkan diri. Bagaimanapun yang akan ia temui hanyalah Jurai. Ia tidak ingin terlihat terlalu berlebihan. Di sisi lain, ia juga khawatir Jurai akan mengenakan pakaian yang terlalu wibu sampai ia enggan berjalan bersamanya di tempat umum. Keesokan paginya, mereka bertemu. Tomoyo cukup terkejut karena Jurai mengenakan pakaian yang normal. Jurai menjelaskan bahwa ia tidak diizinkan memilih pakaiannya sendiri dan kakak perempuannya yang selalu menentukannya. Mereka pun pergi ke kafe. Setibanya di sana, Jurai membuka obrolan dengan salah satu pertanyaan paling penting dalam hidup bahwa berapa kali seseorang harus datang ke sebuah kafe sebelum bisa memesan. Setelah itu, ia menyarankan untuk memesan paket couple demi mendapatkan diskon 2 potong kue. Ia bahkan memesan double espresso untuk dirinya sendiri, hanya demi terlihat keren. Setelah dari kafe, mereka mengunjungi toko anime dan manga, lalu menutup hari dengan minuman manis. Jurai mengatakan bahwa ia sangat menikmati hari itu dan berharap Tomoyo juga senang dengan traktirannya. Keduanya pun berjalan pulang bersama. Namun, untuk sedikit memperumit cerita, Hatoko kebetulan lewat dan melihat mereka berdua bersama. Seluruh anggota klub sastra merahasiakan hari ulang tahun Jurai. Mereka menyiapkan sebuah permainan yang menjadikan diri mereka sebagai karakter, sementara Jurai berperan sebagai sang pahlawan utama. Jurai sangat menyukainya. Saat mereka mengucapkan selamat ulang tahun, ia sampai menitikkan air mata. Keesokan harinya, Sayumi tidak masuk sekolah. Semua orang bertanya apakah kerja kerasnya dalam membuat permainan itu akhirnya berdampak pada kesehatannya. Untuk menebus rasa bersalah, mereka memutuskan mengirim satu perwakilan untuk menjenguknya. Yang terpilih adalah Jurai, karena Sayumi memang bekerja keras demi dirinya. Sore itu, Jurai datang ke rumah Sayumi dan mendapati bahwa ia tinggal di sebuah rumah besar di sebuah mansion. Dan kini tak ada lagi keraguan bahwa Sayumi berasal dari keluarga kaya. Jurai menekan bel, dan Sayumi sendiri yang membukakan pintu. Ia mengenakan kacamata dan tampak sangat manis. Jurai masuk, lalu Sayumi menyuguhkan teh. Mereka mengobrol tentang kondisi kesehatannya. Jurai berkomentar bahwa Sayumi terlihat cocok mengenakan kacamata, dan pakaian santainya juga tampak imut. Pujian itu membuat Sayumi tersipu. Tak lama, adik perempuan Sayumi, Maya, masuk ke ruangan. Dengan polos, ia mengucapkan selamat kepada kakaknya karena akhirnya mendapatkan seorang pria. Sayumi segera menegurnya dan meminta maaf atas tingkah Maya. Namun Maya justru membawa album kelulusan SMP Sayumi, dan mereka pun mulai melihat foto lama. Sayumi bercerita bahwa mendiang neneknya selalu berpesan agar ia menjadi wanita yang pantas. Itulah sebabnya ia selalu berusaha tampil sempurna dan bersikap sebaik mungkin. Melihat foto itu, Jurai menyadari bahwa Sayumi dulu adalah ketua OSIS di SMP. Ia pun bertanya mengapa Sayumi tidak mencalonkan diri di SMA. Tiba-tiba, ekspresi Sayumi berubah muram. Ia menunduk dan berkata bahwa ia mengantuk karena efek obat, lalu meminta Jurai untuk pulang. Merasa mungkin telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya, Jurai pun pergi dengan perasaan bingung. Keesokan harinya, Sayumi tidak datang ke ruang klub setelah kelas selesai. Jurai mulai khawatir. Ia menghubungi Maya dan bertanya apakah Sayumi terlihat marah setelah ia pergi kemarin. Jurai juga menyebutkan bahwa suasana berubah setelah ia menyinggung soal ketua OSIS. Maya menjelaskan bahwa di SMP, Sayumi adalah ketua OSIS yang sangat sempurna. Namun justru karena itu,
Ia sering berselisih dengan anggota OSIS lain, hingga organisasi tersebut akhirnya runtuh. Karena pengalaman itulah, Sayumi memutuskan untuk membentuk Dewan Siswa yang sempurna di SMA. Mendengar itu, Jurai bertanya mengapa Sayumi justru tidak menjadi ketua OSIS di SMA. Ia pun menanyakan hal tersebut langsung kepada Maya. Maya mengaku sudah lama memikirkannya juga. Menurutnya, mungkin hal itu berkaitan dengan kekuatan Sayumi dan ikatannya dengan anggota klub sastra. Bisa jadi, Sayumi lebih memprioritaskan hubungannya dengan mereka daripada mengejar jabatan ketua OSIS. Terakhir, Jurai menanyakan kapan pemilihan OSIS berlangsung. Maya menjelaskan bahwa pendaftaran ditutup pada bulan September, dan pemilihan biasanya diadakan sekitar pertengahan Oktober. Saat itu, pikirannya kembali melayang ke masa lalu. Ia teringat pada waktu ketika mereka pertama kali memperoleh kemampuan mereka. Kala itu, Sagami pernah mengusulkan agar seluruh kekuatan mereka dihapus dengan menggunakan root of origin-nya. Menurutnya, itu adalah pilihan terbaik agar mereka bisa kembali menjadi siswa SMA biasa. Namun Jurai menolak gagasan tersebut. Ia berdiri dan secara terbuka menentangnya, bahkan menantang Sagami untuk bertarung guna menentukan keputusan mereka. Keduanya kemudian berhadapan di belakang sekolah, bertarung dengan kekuatan penuh. Begitu pertarungan dimulai, Jurai langsung melantunkan Wei Scripture untuk mengaktifkan kemampuannya. Sayangnya, Sagami tidak memberinya kesempatan dan Sagami terus menyerangnya tanpa henti. Ia memukul Jurai, lalu memulihkannya kembali dengan kemampuannya sendiri, hanya untuk kembali menghentikannya setiap kali Jurai mencoba melanjutkan mantra. Yang tidak disangka, Jurai ternyata seorang masokis. Ia justru menikmati perlakuan tersebut dan terlebih jika yang melakukannya adalah Sagami. Dengan nada santai, ia mengakui bahwa dirinya tidak tahu kapan harus menyerah. Bahkan, ia kemudian memohon agar Sagami mengizinkannya menyelesaikan mantranya. Akhirnya, Jurai berhasil melepaskan kemampuannya, Dark and Dark, yang menciptakan versi Amaterasu. Namun Sagami hanya membalasnya dengan seni bela diri. Dalam hitungan detik, Jurai pun tumbang. Sagami lalu berkata bahwa sekarang, setelah Jurai melepaskan kemampuannya, ia seharusnya tidak memiliki penyesalan apapun. Dengan kekuatannya, ia mencoba mengembalikannya ke kondisi semula. Ia mengira hal itu akan menghapus kemampuan Jurai yang ternyata tidak. Sagami terkejut dan bertanya apakah Jurai sudah mengetahui kemungkinan tersebut. Jurai mengangguk dan menjelaskan bahwa sejak ia memperoleh sebagian kekuatan Sagami, akan sulit baginya untuk melihat kekuatan itu sebagai sesuatu yang bukan bagian asli dari dirinya. Hal yang sama berlaku pada pandangannya terhadap orang lain. Karena itu, Sagami tidak bisa menghapus kekuatan mereka, sebab secara tidak sadar ia menganggap mereka sebagai bagian dari itu. Sagami lalu bertanya mengapa Jurai bersusah payah bertarung dan menerima kekalahannya. Jurai terdiam, memikirkan jawaban yang terdengar keren, karena ia jelas tidak bisa mengatakan bahwa ia hanya suka diinjak olehnya. Akhirnya, ia berkata bahwa ia ingin itu tetap ada karena menurutnya, hal tersebut akan lebih baik bagi mereka semua. Sagami mengaku bahwa ia tidak bisa mempercayai siapapun, termasuk dirinya sendiri, dengan kekuatan sebesar itu. Ia takut suatu hari salah satu dari mereka akan menjadi liar dan menggunakan kekuatan tersebut untuk kejahatan. Saat itulah Jurai mendekatinya dan berkata bahwa semua itu tidak harus menakutkan. Ia berjanji akan menunjukkan cara untuk bermain dengan kekuatan mereka dan menikmati tanpa harus kehilangan kendali. Kata-kata itu memberi Sagami harapan, terutama karena di antara mereka semua, Jirai adalah orang yang paling memahami potensi destruktif dari kekuatan tersebut. Kembali ke masa kini, Jurai berjalan menuju rumah Sayumi untuk meminta maaf. Ia mengira Sayumi tidak bergabung dengan OSIS karena dirinya dan pertengkaran mereka di masa lalu. Tak lama, Sayumi muncul dari belakang. Mereka pun duduk bersama dan mulai berbicara. Jurai menceritakan semuanya dan bertanya apakah Sayumi marah padanya. Sayumi menggeleng. Ia mengatakan bahwa itu hanyalah kesalahpahaman. Saat itu, ia merasa sangat mengantuk akibat obat yang diminumnya, sehingga menyuruh Jurai pulang. Setelah itu, ia langsung tidur. Hari ini pun ia tidak bisa datang ke ruang klub karena harus mengambil lensa kontak barunya. Sebagai bukti, Sayumi menunjukkan struk dari toko optik tersebut. Ia kemudian berkata bahwa ia tidak akan pernah marah pada Jurai, karena ia tahu semua yang dilakukan Jurai adalah demi dirinya. Dan Jurai juga telah memberinya harapan. Sayumi menjelaskan bahwa alasan ia tidak bergabung dengan OSIS adalah karena ia pernah melakukannya saat SMP demi seseorang. Di SMA, ia hampir melakukannya lagi karena alasan yang, menurutnya, egois. Dalam pikirannya,
Itulah bukan cara yang benar, sehingga ia memilih untuk menentangnya. Jurai lalu mengulang kata nenek Sayumi, bahwa seorang wanita harus bersikap pantas. Namun kali ini, ia menambahkan dengan senyum santai bahwa siapa peduli jika seseorang tidak ada yang sempurna, dan Sayumi sudah cantik apa adanya. Mendengar itu, Sayumi mengungkapkan bahwa sebenarnya ada kelanjutan dari kata-kata neneknya. Isinya adalah, jadilah wanita yang pantas, maka suatu hari kamu akan menemukan seseorang yang mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk tidak selalu pantas. Dengan suara pelan, ia mengaku bahwa ia tak pernah menyangka orang yang mengucapkan kata-kata itu padanya adalah Jurai. Setelah semua kesalahpahaman terurai, Sayumi akhirnya memahami makna di balik semua yang terjadi. Dengan itu, keadaan kembali normal. Di kemudian hari, terlihat jelas bahwa Sayumi juga mulai menyimpan perasaan terhadap Jurai. Terlihat Hatoko adalah sahabat masa kecil Jurai, orang yang paling lama menghabiskan waktu bersamanya dibandingkan anggota kelompok lainnya. Ia selalu berada di sisi Jurai. Sayangnya, bagi dirinya, Hatoko hanyalah seorang gadis normal. Ia mencintai kebersamaan dengan Jurai, dan diam-diam menaruh perasaan padanya. Namun, Hatoko tidak pernah bisa memahami apa yang menarik dari berpura-pura memiliki lengan kanan yang sakit, atau menulis kata dengan satu cara lalu membacanya dengan cara lain seperti seorang psikopat. Ketika ia melihat Jurai semakin sering menghabiskan waktu bersama Tomoyo, rasa cemburu mulai tumbuh. Dan ketidakmampuannya memahami Jurai, meski telah mengenalnya paling lama. Suatu pagi, kakak perempuan Jurai membangunkannya dan menyuruhnya memanggil budaknya, Hatoko, untuk datang malam ini. Orang tua mereka tidak akan pulang, dan sang kakak tidak ingin mati kelaparan hanya karena memakan slime, si masakan eksperimen mereka. Jurai setuju dan berkata akan membicarakannya dengan Hatoko di sekolah. Dalam perjalanan ke sekolah, Jurai berjalan bersama Hatoko dan memintanya datang untuk memasak malam itu. Mereka sepakat membuat hidangan daging dan kentang. Hatoko merasa sangat senang. Sepanjang hari itu, ia mengikuti pelajaran dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Setelah jam pelajaran berakhir, anggota klub sastra berkumpul untuk kegiatan klub. Topik hari itu adalah light novel. Semua anggota memilih tema dan mempresentasikan karya mereka. Namun Tomoyo mengatakan bahwa ia tidak bisa memikirkan apapun, dan meminta maaf karena tidak menulis apapun. Sayumi menenangkannya dan mengatakan bahwa itu tidak masalah. Ketika sekolah usai, Jurai meminta Hatoko pulang lebih dulu karena ia ingin berbicara dengan Tomoyo. Hatoko merasa sedikit sedih, tetapi tetap pergi dan pulang ke rumah Jurai sendirian. Di ruang klub, Jurai kembali berulah dengan permainan hayalan, yaitu berpura-pura melakukan combo imajiner bersama Tomoyo sebagai satu pasangan. Tomoyo bertanya mengapa ia melakukan hal itu dan berkata bahwa ia tidak sesedih itu sampai harus bertahan memainkan dunia hayalan bersamanya. Ia juga mengatakan bahwa masih ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Jurai menjelaskan bahwa alasan ia memintanya tinggal adalah karena Tomoyo sedang tertekan. Ia merasa takut menulis sesuatu yang buruk atau tidak memenuhi standar dirinya sendiri. Itulah sebabnya ia gagal menghasilkan esai, padahal Jurai yakin Tomoyo adalah penulis terbaik di antara mereka. Tomoyo bertanya bagaimana Jurai bisa mengetahui hal itu. Jurai hanya menjawab dengan santai yaitu plot armor. Ia membantu membangun kembali kepercayaan diri Tomoyo dan menanyakan apa yang sebenarnya mengganggunya. Tomoyo lalu menunjukkan draft light novel barunya. Masalahnya bahwa ia kesulitan menemukan nama yang cocok untuk para tokoh utamanya. Setelah itu, Jurai pulang ke rumah. Hatoko sudah menunggunya dengan masakan di atas kompor. Ia bertanya mengapa Jurai pulang terlambat dan memperhatikan bahwa Jurai sedang sibuk mengirim pesan di ponselnya. Hatoko bertanya apakah ia sedang mengobrol dengan Tomoyo, dan apa yang mereka bicarakan. Jurai menjawab bahwa Hatoko tidak akan mengerti. Ia menambahkan bahwa pembicaraan itu juga bukan sesuatu yang istimewa. Ucapan itu menjadi pemicu. Dulu, jauh sebelum Jurai membangkitkan harisma penakluknya dan mulai mengumpulkan gadis untuk klubnya, ia hanya memiliki Hatoko. Hatoko selalu sedikit penakut dan kesulitan memahami dunia wibu serta budaya otaku. Namun satu hal yang pasti, ia selalu ada untuk Jurai. Ia menjadi sahabat dekatnya dan selalu berada di sisinya. Seiring waktu, kenyataan pahit pun tak terelakkan. Mereka adalah pasangan yang tidak cocok. Jurai adalah seorang wibu sejati, sementara Hatoko adalah seorang normie tulen. Meski begitu, Hatoko selalu mempertahankan senyumnya dan berusaha menemukan kebahagiaan dalam kebahagiaan Jurai sendiri. Namun kini, ketika Jurai berkata bahwa ia tidak akan mengerti, luka itu terasa terlalu dalam.
Ditambah dengan semua yang terjadi antara Jirai dan Tomoyo belakangan ini, emosi Hatoko akhirnya meledak. Ia membentak Jirai sambil menangis, mengatakan bahwa ia tidak memahami omong kosong wibu dan permainan kekanakannya. Ia hanya ingin Jirai menjelaskan semuanya dengan cara yang bisa ia pahami. Setelah itu, Hatoko berlari keluar rumah. Jirai mengejarnya, tetapi semuanya sudah terlambat. Jirai terus berlari, hingga akhirnya ia bertemu dengan Sagami. Sagami bertanya apakah Jirai sedang mencari Hatoko, karena ia sempat melihat gadis itu berlari melewatinya beberapa waktu lalu hanya mengenakan sandal rumah dan celemek memasak. Mereka pun berbincang singkat tentang apa yang telah terjadi. Sagami mengatakan bahwa momen seperti ini memang tidak bisa dihindari. Cepat atau lambat, hal itu pasti akan terjadi. Dari sudut pandang orang luar, perasaan Hatoko sebenarnya sudah cukup jelas sejak lama. Setelah itu, Jirai kembali mencari Hatoko, tetapi tetap gagal menemukannya. Jirai kelelahan dan ia terjatuh. Dalam kondisi panik, Jirai menghubungi Tomoyo dan Sayumi, meminta bantuan mereka. Ia memaksa keduanya keluar rumah untuk ikut mencari Buddha pertama sekaligus juru masaknya yang kabur dengan celemek dapur dan meninggalkan masakan di atas kompor. Mereka bertiga mencari Hatoko selama berjam-jam, tetapi hasilnya nihil. Saat keputusasaan mulai muncul, Sayumi akhirnya angkat bicara. Ia berkata bahwa mungkin sudah waktunya ia menggunakan evolusi kedua dari kekuatannya. Ucapannya membuat Jirai dan Tomoyo terdiam, bertanya apa maksudnya. Sementara itu, Hatoko akhirnya menenangkan diri. Namun ketenangan itu berubah menjadi rasa bersalah. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas ledakan emosinya dan ketidakmampuannya memahami sahabat masa kecilnya. Ia merasa sangat rendah dan hampa. Di tengah perasaannya yang kacau, Hatoko bertemu dengan Hajime, kakak laki-laki Tomoyo. Hajime mengajaknya duduk dan mulai berbicara tentang para wibu delusional seperti Jirai. Menurutnya, mereka adalah sebuah paradoks. Mereka ingin dipahami, tetapi pada saat yang sama ingin mempertahankan sisi misterius dalam diri mereka. Karena itu, keberadaan seorang teman yang tidak sepenuhnya memahami dunia mereka, tetapi tetap mau menemani dan bermain peran dalam kepercayaan aneh mereka, justru menjadi hal yang sangat penting. Hajime meyakinkan Hatoko bahwa Jirai tidak akan pernah merendahkannya. Sebaliknya, Jirai pasti sangat menghargainya. Mendengar itu, Hatoko kembali merasa tenang. Namun tiba-tiba, sekelompok orang terlihat berjalan ke arah mereka. Hajime berdiri dan berkata bahwa waktunya sudah cukup baginya untuk menahan Hatoko. Ia lalu menggunakan kemampuan khususnya untuk membuat Hatoko tertidur. Beberapa waktu sebelumnya, saat Hajime pertama kali mengunjungi ruang klub sastra dan bertemu Jirai, terungkaplah sebuah kebenaran besar dan peri benar ada di dunia ini. Peri adalah makhluk magis yang gemar melihat manusia saling bertarung demi hiburan mereka. Mereka bertaruh pada pemenang dan menikmati kekacauan yang terjadi. Fenomena ini dikenal sebagai perang peri. Saat ini, perang peri ketiga sedang berlangsung. Untuk membuat pertarungan semakin menarik, para peri membangkitkan kekuatan laten dalam diri manusia agar tercipta pertunjukan yang spektakuler. Itulah alasan Jirai dan yang lainnya mendapatkan kekuatan mereka. Sesuai aturan perang peri, para peserta yang kalah akan dikembalikan ke keadaan normal. Semua ingatan tentang kekuatan dan pertempuran akan dihapus. Dari ribuan peserta, 8 orang terakhir akan mendapatkan hak untuk mengabulkan satu permintaan apapun. Itulah alasan utama mereka semua berpartisipasi. Dan Hajime adalah salah satu peserta perang peri. Ia membentuk tim bernama Valen Black. Kisah ini dimulai ketika Hajime ditantang oleh seorang peserta yang dikirim oleh kelompok bernama F untuk mengalahkannya. Di sebuah arena bowling yang sepi, Hajime berdiri berhadapan dengan lawannya, Touhei. Ia membentuk sebuah lingkaran di lantai dan berkata bahwa selama pertarungan, ia tidak akan menggunakan kemampuannya dan tidak akan melangkah keluar dari lingkaran itu karena sebagai bukti betapa jauhnya perbedaan kekuatan dan keterampilan mereka. Touhei merasa sangat terhina. Ia berlari menyerang dengan seluruh tenaganya. Namun, dalam sekejap, Hajime justru melangkah keluar dari lingkaran dan menghantam wajah Touhei dengan pukulan lurus yang brutal, membuatnya terlempar beberapa meter ke belakang. Touhei berteriak bahwa Hajime telah melanggar janjinya. Hajime hanya menjawab dengan dingin, aturan nomor 21 jangan pernah mempercayai janji musuh dalam pertempuran. Setelah itu, Hajime menggunakan kemampuan khususnya, Pinpoint Abyss, untuk menciptakan lubang hitam kecil yang langsung menelan Touhei, tak menyisakan apapun. Hajime kemudian pergi dan duduk di dalam mobil bersama rekannya, menyaksikan Touhei dihidupkan kembali tanpa ingatan maupun kekuatannya. Di dalam mobil,
Hajime berbincang dengan Hatomi dan peri pendamping mereka, Reatier, mengenai perang peri. Setibanya di markas, Reatier mengungkapkan bahwa mereka akhirnya menemukan lokasi markas kelompok F. Ia mengatakan bahwa inilah waktu yang tepat untuk menyerbu dan menghancurkan mereka. Namun ia juga mengeluh karena para petinggi masih ragu-ragu, sebab tujuan utama mereka sebenarnya adalah mengakhiri perang peri itu sendiri. Hajime menyuruh Reatier berhenti memainkan taktik licik. Ia mengatakan bahwa ia tahu persis apa yang sedang ia rencanakan. Satu-satunya alasan mereka membocorkan lokasi markas Esbas kepadanya adalah agar dia yang menghancurkannya. Bagi mereka, itu akan menjadi solusi yang terlalu mudah dan menguntungkan. Ia pun mulai mencurigai adanya konflik internal di antara para peri. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak keberatan melakukannya. Namun, sesuai adat manusia, setidaknya mereka harus meminta dengan sopan dan mengucapkan kata tolong. Setelah itu, ia melangkah keluar dan pergi ke sekolah lamanya hanya untuk menenangkan diri. Di sana, ia bertemu dengan Jurai. Sementara itu, Reatier terlihat berbicara dengan Satomi mengenai keinginannya untuk menjauhkan Hajime dari bahaya. Pada akhirnya, ia memutuskan bahwa dirinya akan ikut pergi menghancurkan F bersama tim lainnya, tanpa memberitahu Hajime. Di sana, kita juga diperkenalkan dengan anggota kelompok lainnya. Ada Yusano yang memiliki kemampuan menyebarkan gangguan kepribadian gandanya ke orang lain seperti virus. Yanagi, yang mampu menciptakan dimensi di antara dimensi. Saito, yang bisa menghancurkan inti apapun yang ia potong dengan pisaunya. Aki, yang memiliki kekuatan untuk mempelajari seluruh kemampuan seseorang hanya dengan melihatnya. Dan Hotomi, yang mampu memasukkan orang lain ke dalam kondisi JTU serta memberikan efek kebingungan hanya dengan membuat mereka menatap mata kirinya. Ia bahkan bisa memberikan kemampuan ini kepada orang lain. Dengan kekuatan mereka digabungkan, kelompok itu merencanakan penyusupan dan penyerangan ke markas F pada malam hari. Setelah mengalahkan beberapa NPC penjaga gerbang, mereka langsung menerobos masuk. Namun, yang mereka temukan justru markas yang sudah hancur berantakan. Di tengah puing tersebut, mereka bertemu seorang gadis yang duduk santai di atas reruntuhan. Namanya Sistem, dan ia dikenal sebagai senjata rahasia milik F. Aki menggunakan kemampuannya untuk melihat kekuatan Sistem, tetapi ia langsung kehilangan kewarasannya saat menyadari bahwa gadis itu memiliki kekuatan setara dewa, yaitu kemampuan untuk menciptakan dan menggunakan kemampuan apapun sesuka hati. Sistem langsung melompat dan mencoba menyerang Satomi. Tepat sebelum tinjunya mengirim Satomi ke dunia lain, Hajime muncul dan menahannya dengan kekuatan gravitasi miliknya. Sistem bertanya mengapa Hajime menghentikannya, padahal dialah yang menyuruhnya menghancurkan F sejak awal. Hajime menjawab bahwa mereka bukan bagian dari F, melainkan anggota kelompoknya sendiri. Semua orang pun kebingungan. Saat itulah terungkap bahwa Hajime telah tiba lebih dulu di tempat itu. Ia berteman dengan Sistem hanya dengan memberinya permen, lalu merekrutnya sebagai anggota terbaru geng mereka. Setelah itu, ia menyuruh Sistem menghancurkan F. Usai menjelaskan semuanya, Hajime berpamitan dan pergi lalu Satomi mencoba menghentikannya, tetapi ia menyadari bahwa Hajime terluka. Karena itu, ia membiarkannya pergi. Hajime pun memintanya untuk merahasiakan hal tersebut. Beberapa minggu kemudian, terlihat bahwa Hajime mengalami cedera pada matanya karena tertidur sambil memakai lensa kontak. Ia dilarang memakainya sampai matanya pulih. Ia pun mulai memikirkan cara untuk menyembuhkannya dengan cepat, dan segera teringat pada geng Jurai yang ia juluki The Virgin Children dan nama yang menurutnya sempurna. Ia berniat menculik salah satu dari mereka yang memiliki kemampuan penyembuhan. Namun, ia justru salah sasaran dan malah menculik Hatoko. Temannya memarahinya atas kesalahan itu. Akhirnya, mereka membiarkan Hatoko tidur berharap temannya akan datang menyelamatkannya. Di sisi lain, Sayumi menyuruh semua orang kembali ke klub sastra dan memanggil Chifuyu juga. Ia mulai memanggil nama satu persatu untuk absensi, lalu menyadari bahwa Hatoko tidak ada. Ia menyatakan bahwa kondisi klub sastra saat ini bukanlah keadaan normal mereka yang sebenarnya. Untuk mengembalikan semuanya seperti semula, Sayumi menggunakan tahap kedua dari kemampuan area miliknya, Root to Origin, Ouroboros Circle. Ia mengembalikan keadaan mereka ke kondisi semula dengan memanggil Hatoko kembali ke kursinya. Hatoko terbangun dan menyapa semua orang dengan ucapan, "Selamat pagi." Mereka memberitahunya bahwa saat itu sebenarnya sudah hampir malam. Jurai lalu meminta maaf kepadanya karena telah membuatnya merasa sedih dan terbebani. Tomoyo juga berdiri dan menyadari ketegangan di ruangan itu. Ia pun mengungkapkan keinginannya untuk menjadi penulis light novel.
Ia mengatakan bahwa awalnya ia ingin merahasiakannya sampai mendapatkan hasil yang berarti, tetapi Jurai sudah mengetahuinya lebih dulu. Ia juga tidak ingin hal itu menimbulkan masalah bagi siapapun. Hatoko memahami perasaannya. Kemudian, Jurai meminta Tomoyo untuk tetap menjadi temannya. Tomoyo menggenggam tangannya dan berkata bahwa tangan itu hangat seperti saat mereka masih kecil, ketika Jurai selalu datang menyelamatkannya setiap kali ia ketakutan dan bersembunyi di bawah tangga. Dengan semuanya kembali normal, Chifuyu mengeluarkan sebungkus keripik dan meminta Jurai untuk membukanya. Ia berdiri di atas meja dan mulai menariknya. Namun tiba-tiba, tangannya dilalap api hitam yang membara. Saat itulah terungkap bahwa ia telah membangkitkan tahap kedua dari kemampuannya sendiri. Dengan penuh semangat, ia mengangkat tangannya dan menembakkan semburan api hitam panas ke arah langit-langit. Ia terlihat sangat gembira sampai akhirnya ia mulai berteriak kesakitan ketika menyadari bahwa tangannya sendiri ikut terbakar. Beberapa minggu kemudian, Tomo akhirnya menyelesaikan draft light novel yang selama ini ia kerjakan. Ia memberikannya kepada Jurai untuk dimintai pendapat. Jurai mengatakan bahwa ia dengan senang hati akan membantunya. Tomoyo pun berkata bahwa ia merasa senang karena Jurai adalah seorang wibu. Jurai menggoda balik dengan bertanya apakah memang pantas memanggil seseorang seperti itu saat sedang meminta bantuan. Tomoyo langsung meminta maaf. Jurai heran mengapa ia mengira dirinya serius. Tomoyo lalu menjelaskan bahwa sebenarnya ia sangat menghormati Jurai dan menganggapnya luar biasa karena tetap bertahan dengan delusinya, meskipun telah menghadapi banyak kesulitan karenanya. Jurai menjawab bahwa ia tidak merasa dirinya sekeras itu. Bahkan, saat kelas 8 SMP, pernah ada masa ketika ia berpikir untuk meninggalkan fase delusional tersebut. Namun, semuanya berubah setelah ia mengalami pertemuan tak terlupakan dengan seorang gadis yang sama bahkan mungkin lebih delusional darinya. Gadis itu biasa memakai wig putih dan menyebut dirinya dengan sebuah nama jahat. Mendengar itu, Tomoyo tiba-tiba mendapat kilas balik tentang masa lalunya yang kelam. Ia menyuruh Jurai berhenti bicara, lalu berlari pergi. Dan Jurai tidak tahu bahwa gadis yang ia ceritakan tadi sebenarnya adalah Tomoyo sendiri. Sementara itu, di kamar Hitomi, Yanagi dan Yanu sedang memeriksa rekaman kamera keamanan untuk memastikan tidak ada seorang pun yang lolos dari misi penghancuran S-Base. Dari rekaman tersebut, mereka menemukan bahwa seorang wanita berhasil melarikan diri melalui pintu belakang. Untuk membereskan masalah itu, mereka memutuskan untuk menghapus file rekaman tersebut dan berharap Hajime tidak akan mengetahuinya. Beberapa hari kemudian, Jurai dan yang lainnya sedang belajar bersama untuk menghadapi ujian. Jurai terus mengganggu semua orang dengan metode belajar ala delusinya. Tomoyo mencoba menghentikannya dengan memukul kepalanya menggunakan buku yang digulung, tetapi hal itu justru membuat Jurai semakin banyak bicara, seperti wibu sejati. Sayumi menegurnya agar tidak melenceng dari kegiatan belajar. Jurai malah berkata bahwa sepertinya ia harus menggunakan kekuatan terbangkitnya lagi. Mendengar itu, semua orang langsung marah dan memaksanya berjanji untuk tidak pernah memikirkan hal tersebut lagi serta menyuruh menyegel kekuatannya untuk selamanya. Kemudian, saat waktu kegiatan klub, Jurai bertanya kepada Chifuyu tentang nilai sekolahnya. Chifuyu menjawab bahwa nilainya cukup normal. Saat ditanya nilai ujian matematika terakhir, ia mengatakan bahwa ia mendapat 0. Hal itu membuat Jurai sangat khawatir. Namun, Chifuyu segera menambahkan bahwa pada ujian sebelumnya ia mendapat nilai 100. Ia menjelaskan bahwa cara kerja otaknya berbeda-beda tergantung perasaannya hari itu. Chifuyu lalu bertanya balik tentang nilai Jurai. Ia menjawab bahwa nilainya juga normal, bahkan sedikit di atas rata-rata. Chifuyu kemudian bertanya siapa yang lebih pintar antara Jurai dan Hatoko. Jurai pun bertanya langsung tentang peringkat ujian tengah semester. Hatoko mengatakan bahwa ia berada di peringkat ke-32. Sementara Jurai di peringkat ke-38. Mendengar itu, Tomoyo merasa sangat terkejut sekaligus tertekan, karena ia tahu nilainya lebih rendah dari mereka. Ia pun mengungkapkan bahwa dirinya berada di peringkat ke-88, tepat di tengah dari total 198 siswa di angkatan mereka. Terakhir, Chifuyu bertanya kepada Sayumi tentang nilainya. Sayumi menjawab bahwa ia berada di peringkat kedua, sementara Mirai berada di peringkat pertama. Keduanya terus saling bertukar posisi di setiap ujian. Dengan semua fakta itu terbuka, menjadi jelas bahwa Tomoyo adalah labu paling bodoh di ruangan tersebut. Ia pun langsung belajar mati-matian agar tidak sampai terseret rumor bahwa dirinya lebih bodoh daripada Jurai. Untuk membantunya, Hatoko menawarkan diri untuk belajar bersama dengannya nanti malam. Mereka berdua duduk di sebuah kafe dan belajar sambil menikmati kopi.
Hatoko bertanya kepada Tomoyo tentang beberapa istilah wibu yang sering digunakan Jurai. Tomoyo menjelaskannya dengan sangat mudah, dan Hatoko pun kagum betapa cepatnya Tomoyo memahami Jurai. Tak lama, ujian pun berakhir. Seperti biasa, Jurai masih berhasil meraih nilai yang lebih tinggi dibandingkan Tomoyo. Setelah membersihkan ruang klub, Jurai turun untuk membuang sampah. Chifuyu ikut membantunya. Sesampainya di bawah, Chifuyu menanyakan salah satu pertanyaan terpenting dalam hidup, yaitu tentang makanan atau minuman disertai analogi panjang. Dari pembicaraan itu, Jurai menyadari meskipun Chifuyu menikmati liburan musim panas, ia akan merasa sedih karena tidak bisa menghabiskan waktu bersama mereka. Chifuyu kemudian menggiring Jurai agar mengajaknya ke kolam renang saat mereka libur. Jurai menuruti permintaannya, dan Chifuyu pun kembali ceria. Beberapa hari kemudian, Chifuyu merasa hatinya hangat dan berdebar. Ia membicarakan hal itu dengan Kuki. Saat ditanya kapan perasaan itu muncul, Chifuyu menjawab bahwa ia merasakannya setiap kali berbicara dengan Jurai. Kuki pun langsung menyimpulkan bahwa ia harus melindungi sahabatnya itu dari Jurai yang menurutnya seorang mesum dengan cara apapun. Saat semua orang sibuk memasak, Sayumi pergi ke kamar mandi dan merenungkan perkataan Jurai yang mengatakan bahwa ia terlihat cocok memakai kacamata. Tiba-tiba, Sagami masuk dan mengatakan bahwa ia tahu Sayumi menyukai Jurai. Sebagai pengamat, Sagami ingin Sayumi berpacaran dengan Jurai agar ia mendapatkan cerita yang menarik. Ia berbicara dengan nada provokatif, lalu melempar kacamata Sayumi ke tempat sampah. Sagami mengatakan bahwa menurut hukum anime, gadis berkacamata selalu berakhir sebagai karakter pendukung. Jika Sayumi ingin menjadi tokoh utama, ia harus menggenggam tangannya dan membiarkannya mengubah takdirnya. Sementara itu, Hatoko dan Tomoyo duduk bersama. Hatoko bertanya apakah ia boleh membicarakan sesuatu tentang cinta. Ia lebih dulu menanyakan apakah Tomoyo menyukai seseorang. Tomoyo menyangkalnya dengan sikap dingin. Hatoko kemudian mengungkapkan bahwa ia jatuh cinta pada Jurai. Ia ingin menceritakannya kepada Tomoyo karena meskipun Tomoyo merasa tidak mengenal Jurai, justru Tomoyo-lah yang paling sering memperhatikannya. Hatoko lalu kembali bertanya apakah Tomoyo menyukai seseorang, entah untuk membuat Tomoyo menerima perasaannya sendiri, atau agar Hatoko bisa menyatakan perasaannya pada Jurai tanpa ragu. Di sisi lain, Jurai sendiri hanya bersemangat menyambut liburan musim panas dan berniat menikmatinya sepenuh hati. Liburan pun dimulai. Yang pertama, Chifuyu dan Kuki mengajak Jurai ke kolam renang, sesuai janji Chifuyu sebelum liburan dimulai. Hari itu, Kuki memiliki satu tujuan, yaitu menghancurkan citra Jurai di mata Chifuyu agar semua orang tahu betapa buruknya Jurai. Rencana pertamanya adalah menunjukkan bahwa tak ada yang menyukai pria pelit. Ia berniat membuat Jurai membelikan mereka banyak makanan sampai dompetnya menjerit. Namun, di luar dugaan, Jurai justru membelikan sepiring besar makanan. Perut mereka kembung seperti semangka, sementara dompet Jurai bahkan belum terasa terkuras. Rencana berikutnya, Kuki berpikir bahwa tak ada yang menyukai pria pecundang. Ia berniat mempermalukan Jurai dengan melibatkan seorang pria berotot dan menjadikannya bahan lelucon. Ia melihat seorang pria kekar sedang berjemur di tepi kolam dan mencoba mendekatinya. Namun, ia segera menyadari bahwa dirinya sebenarnya sangat pemalu. Saat pria itu bangkit dan bertanya apakah perlu mengantarnya ke pusat anak hilang, Kuki malah menangis. Untungnya, Jurai datang tepat waktu dan menolongnya. Tanpa disadari, hal itu justru membuat citra Jurai terlihat semakin baik. Sebagai upaya terakhir, Kuki memutuskan untuk mempermalukan Jurai dengan mengajaknya mengikuti kuis hewan untuk anak-anak. Mereka semua mengantre di belakang papan undian. Hadiah utama bagi yang menjawab semua pertanyaan dengan benar adalah sebuah SUV besar, sedangkan hadiah kedua adalah boneka paus besar. Anehnya, Chifuyu justru terlihat lebih tertarik pada boneka paus tersebut. Mereka mulai menjawab pertanyaan satu persatu. Chifuyu berhasil menjawab 7 pertanyaan dengan benar, hingga hanya tersisa 3 tim terakhir. Pembawa acara pun mulai menaikkan tingkat kesulitan. Untuk pertanyaan ke-8, ia mengajukan soal fisika. Semua orang langsung menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak punya peluang untuk memenangkan hadiah utama. Namun, di luar dugaan, Jurai justru mengeluarkan pulpen dan menjawab dengan tepat. Berkat pengetahuannya yang aneh hasil dari wibu yang ia pelajari dan dengan mudah menjawab 3 pertanyaan terakhir dan memenangkan hadiah utama. Meski begitu, Jurai justru berjalan ke arah hadiah kedua, mengambil boneka paus besar, dan memberikannya kepada Chifuyu. Dalam perjalanan pulang, Kuki mulai berpikir ulang. Ia bertanya apakah Jurai sebenarnya orang yang cukup baik, dan mungkin selama ini ia hanya terlalu khawatir tanpa alasan.
Chifuyu tertidur lelap di perjalanan. Jurai pun berkata padanya untuk tetap menjadi temannya, karena ia dan semua anggota klub sastra menganggap Chifuyu sebagai rekan seperjuangan. Setelah lulus nanti, mereka tidak akan bisa sering bersama seperti sekarang. Kuki menanggapi dengan santai, mengatakan bahwa Jurai tak perlu meminta hal itu, karena ia akan tetap menjadi sahabatnya apapun yang terjadi. Beberapa hari kemudian, Jurai sedang berbelanja manga ketika ia menerima telepon dari Sayumi. Sayumi memintanya menemuinya di depan sebuah taman air. Ia menjelaskan bahwa kakaknya membatalkan rencana di saat terakhir, dan ia merasa canggung jika harus masuk sendirian dengan tiket pasangan. Jurai mengatakan bahwa ia bersedia menemaninya. Mereka pun masuk bersama, lalu berpisah di depan ruang ganti. Setelah Sayumi masuk, Sagami keluar dan terungkap bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya. Ia menyuruh Sayumi mengenakan baju renang yang sudah ia siapkan. Sayumi kesal karena Sagami memperlakukannya seperti boneka yang bisa ia kendalikan. Setelah berganti pakaian, ia keluar, dan Sagami memperingatkannya agar berhati-hati karena baju renang itu akan menjadi tembus pandang jika basah. Ia lalu menembakkan pistol air ke arahnya, membuat Sayumi berlari panik. Sayumi kemudian bertemu dengan Jurai. Jurai memujinya lalu meminta bantuannya agar ia bisa belajar berenang dengan lebih baik. Namun, yang ada di pikiran Sayumi untuk jangan sampai tubuhnya basah. Ia bahkan mengaktifkan semacam ultra insting agar tetap berada dalam kondisi terbaiknya. Mereka melakukan pemanasan, bermain di kolam, dan melewati berbagai rintangan. Sayumi berhasil melewati semuanya tanpa terkena air sedikit pun, membuat orang di sekitar bertepuk tangan kagum. Namun, dua anak kecil lewat sambil membawa pistol air dan tanpa sengaja menyiramnya hingga basah kuyup. Sayumi menjadi sangat malu. Saat melihat ke bawah, ia menyadari bahwa Sagami berbohong dan baju renangnya sama sekali tidak tembus pandang. Dengan kesal, ia kembali dan memukul Sagami. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah selesai dijadikan boneka dan mulai sekarang akan bermain secara adil. Setelah itu, ia pergi meninggalkannya. Sagami menggerutu karena rencananya gagal total. Ia pun memutuskan untuk memanggil skuad kekuatan super sebagai bantuan. Namun, rekan yang datang ternyata adalah wanita yang sebelumnya berhasil melarikan diri dari kehancuran kelompok F. Tak lama, Sayumi kembali menemui Jurai. Mereka menghabiskan sisa hari itu seperti teman biasa, bermain di kolam renang. Malam harinya, Tomoyo menelepon Jurai dan menanyakan apakah ia luang keesokan harinya. Ia mengatakan bahwa dirinya memiliki 2 tiket ke taman air yang sama. Namun, Jurai menjawab bahwa ia akan pergi berlibur sehari bersama keluarganya, dalam perjalanan gabungan dengan keluarga Hatoko. Setelah itu, barulah ia akan bebas. Jurai sempat bertanya apa yang ingin Tomoyo sampaikan, tetapi Tomoyo mengatakan bahwa itu bukan hal penting dan segera menutup telepon. Malam itu, Tomoyo tertidur dan bermimpi tentang pertemuan pertamanya dengan Jurai saat mereka masih SMP. Saat itu, Jurai tidak mengenalinya karena ia mengenakan wig putih dan lensa kontak ungu. Jurai terlihat jauh lebih dewasa dibandingkan sikapnya sekarang. Sementara Tomoyo sendiri adalah wibu delusional yang hampir berada di puncaknya. Pada suatu siang di musim dingin, rantai sepedanya putus. Jurai menghampirinya dan membantu memperbaikinya, sambil menyuruhnya berhenti bersikap seperti wibu delusional. Namun, Tomoyo membalas dengan mengatakan bahwa fiksi benar-benar ada. Ia mengepalkan tangannya, menempelkannya ke dada Jurai, dan berkata bahwa semua itu hidup di dalam diri mereka. Merasa seperti protagonis anime, Tomoyo pun pergi begitu saja. Itulah interaksi pertama mereka. Keesokan paginya, cerita kembali berfokus pada Hatoko. Ia telah memantapkan tekad untuk mengungkapkan perasaannya kepada Jurai. Demi persiapan, ia membeli sebuah majalah dan mengikuti panduan berjudul Cara Terbaik Mengungkapkan Perasaan Kepada Orang Yang Kamu Cintai edisi ke-169. Ia juga membeli baju renang lucu yang rencananya akan dipakai di pantai saat perjalanan nanti, berharap Jurai akan lebih memperhatikannya. Sikapnya pun ia ubah menjadi lebih ceria, sedikit egois, dan agak ceroboh karena menurut majalah itu, itulah tipe yang disukai para pria. Sementara itu, Jurai justru heran melihat perubahan sikap Hatoko. Ia sendiri langsung disuruh bekerja oleh kakaknya, diperlakukan seperti budak keluarga, seperti biasanya. Setelah itu, Hatoko mengajaknya bermain voli pantai. Namun ia malah memukul bola tepat ke wajah Jurai. Sambil membiarkan kontradiksi itu berlalu, Hatoko segera beralih ke rencana berikutnya yaitu meminta Jurai mengoleskan tabir surya ke tubuhnya. Ia berbaring dan memanggil Jurai untuk membantu. Sayangnya,
tabir surya itu ternyata sudah habis. Tak ingin menyerah, Hatoko menjalankan rencana cadangan. Ia berdiri dan menantang Jurai untuk mengejarnya. Jurai menolak dengan alasan konyol, mengatakan bahwa itu terdengar aneh dan ia belum siap mengaku apapun. Namun, dengan mata berkaca-kaca, Hatoko memaksanya tetap mengejar. Yang ia lupakan adalah memberi kesempatan Jurai untuk mendekatinya. Akibatnya, kejar-kejaran itu berubah menjadi lari panjang. Lalu Hatoko berhenti di balik bebatuan, di tempat yang sepi tanpa orang lain. Ia berniat melakukan langkah terakhir yaitu memeluk Jurai dan mengungkapkan perasaannya. Namun, karena pusing akibat terlalu lama berlari di bawah terik matahari, Hatoko justru terjatuh tepat ke arah Jurai sebelum sempat mengatakan apapun. Malam harinya, Hatoko duduk bersama Jurai dan meminta maaf karena telah bersikap aneh sepanjang hari. Ia mengaku telah melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan terhadap Tomoyo, dan hal itu membuatnya merasa bersalah. Jurai menenangkannya. Ia berkata bahwa sebagai manusia, terkadang bisa bersikap menyakitkan. Namun, selama kita menyadari kesalahan dan berusaha memperbaikinya, semuanya akan baik-baik saja. Hatoko lalu berkata bahwa mereka telah berteman sangat lama. Ia bertanya, jika suatu hari nanti mereka kuliah di tempat berbeda, apakah mereka masih akan tetap berteman? Jurai menatapnya dan mengingatkan tentang suatu hari ketika ia berdiri di luar rumah Hatoko, kehujanan. Ia mengatakan bahwa dalam hidupnya, ia sering berada di titik terendah. Namun, kehadiran Hatoko di sisinya selalu membuatnya lebih mudah bangkit dan terus melangkah maju. Ia menegaskan bahwa sejauh apapun jarak dan waktu memisahkan mereka, Hatoko akan selalu menjadi orang yang spesial baginya. Mereka tidak akan pernah berhenti menjadi sahabat dekat. Mendengar itu, Hatoko merasa lega. Meski ada sedikit rasa bersalah karena tidak menjadi kekasihnya, fakta bahwa ia tetap menjadi sosok yang penting dan berharga bagi Jurai sudah cukup membuatnya bahagia. Sebagai gantinya, ia membeli sebuah jepas khusus yang memberinya hak eksklusif untuk memanggil Jurai dengan julukan Jukun, dan tak seorang pun boleh menggunakannya selain dirinya. Sementara itu, Tomoyo memutuskan pergi ke taman air sendirian. Awalnya ia berpikir pergi sendiri tidak akan terlalu buruk, tetapi kenyataannya justru terasa sangat menyedihkan. Hari itu berjalan buruk baginya. Ia bahkan gagal lolos ke babak kedua sebuah kompetisi, yang membuatnya semakin terpuruk. Ia ingin menceritakan semuanya kepada Jurai, tetapi perasaannya terhadapnya membuat hatinya diliputi kebingungan. Suatu malam, Tomoyo menerima telepon dari Jurai. Ia mengajaknya bertemu di festival musim panas. Tomoyo pun mengenakan yukata dan datang menemuinya. Jurai berniat mentraktirnya, tetapi Tomoyo menolak dengan mengatakan bahwa Jurai yang ditraktir terakhir kali. Kali ini, mereka memutuskan untuk menentukannya lewat permainan tembak hadiah dan yang kalah harus mentraktir. Jurai menerima tantangan itu dengan percaya diri, tetapi hasilnya jauh dari yang ia bayangkan. Tomoyo menumbangkan semua target dan menang telak dengan skor 4-0. Setelah berkeliling menikmati festival dan berbagai stand, Jurai mengajaknya ke tempat yang lebih sepi. Ia memintanya untuk berbicara jujur. Tomoyo bertanya apa maksud semua ini. Jurai menjelaskan bahwa ia tahu Tomoyo sedang sedih. Hatoko telah menceritakan kepadanya bahwa Tomoyo sempat disakiti olehnya. Selain itu, Tomoyo juga sempat meneleponnya sebelum ia pergi berlibur dan terdengar sangat murung. Mendengar itu, Tomoyo menyadari bahwa Hatoko juga merasa bersalah atas apa yang terjadi. Ia pun mengatakan kepada Jurai bahwa itu bukan sesuatu yang perlu ia khawatirkan. Itu hanyalah urusan perasaan antar perempuan. Tomoyo kemudian juga menceritakan kabar bahwa dirinya gagal dalam kompetisi. Ia meminta maaf karena merasa telah mengecewakan Jurai. Namun Jurai mengatakan bahwa tidak ada hal yang perlu disesalkan. Ia justru berterima kasih karena Tomoyo berani mengumpulkan keberanian itu. Tomoyo lalu bertanya apakah Jurai tidak akan menghiburnya. Jurai menjawab bahwa ia tidak akan melakukannya. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena Tomoyo sudah berusaha menghormati itu. Ia menambahkan bahwa Tomoyo berhak merasa frustrasi, dan tugasnya hanyalah berada di sisinya untuk mendengarkan. Mendengar itu, Tomoyo menyandarkan kepalanya di dada Jurai dan menyebutnya bodoh dengan nada pelan. Saat itu juga, kembang api mulai bermekaran di langit. Mereka menyadari bahwa posisi mereka adalah tempat yang sempurna untuk melihat pertunjukan tersebut. Sambil menatap cahaya kembang api, Tomoyo teringat kembali semua momen yang telah ia lalui bersama Jurai. Ia akhirnya menerima perasaannya sendiri dan berpikir bahwa ia benar-benar mencintai momen itu. Namun, di tengah suasana bahagia tersebut,
Mirri justru mendapat tamu tak terduga di rumahnya. Tamu itu adalah seorang anggota dari kelompok XF. Terungkap bahwa wanita tersebut memiliki kemampuan untuk mengambil alih tubuh orang lain. Ia menggunakan kekuatannya untuk menguasai tubuh Mirai lalu menghubungi anggota klub sastra dan memanggil mereka ke sekolah dengan alasan mendesak, meskipun mereka masih dalam masa liburan musim panas. Keesokan harinya, semua anggota klub berkumpul di ruang klub tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, Mirai masuk ruangan sambil menatap tangannya dan berkata bahwa tangannya terasa seperti terbakar. Hatoko refleks menggunakan kekuatannya untuk menciptakan bola air. Namun, yang mengejutkan semua orang, Mirai justru menggunakan kekuatannya untuk merebut elemen tersebut. Ia lalu mengubahnya menjadi semburan api mematikan dan menyerang Tomoyo. Serangan itu berhasil diblokir oleh Chifuyu, yang menciptakan dinding tanah. Mirai tersenyum dan berkata bahwa itulah yang ia inginkan. Ia kemudian mencuri kekuatan Chifuyu juga, membuatnya menjadi hampir setara dengan dewa. Dalam situasi genting itu, Tomoyo menggunakan kekuatannya untuk menghentikan waktu, setelah membaca instruksi Jurai yang tertulis di selembar kertas. Berdiri di belakang Jurai, ia menyeret semua orang keluar dari sekolah. Mereka akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di sebuah ruang karaoke. Hatoko mengatakan bahwa Mirage berniat membunuh mereka. Namun, di saat yang sama, ada sesuatu yang terasa janggal. Jurai pun angkat bicara. Ia mengatakan bahwa tubuh dan kekuatan Mirai memang sama, tetapi kepribadiannya terasa berbeda. Ada kemungkinan bahwa Mirai sedang dimanipulasi atau dirasuki oleh seseorang dengan kekuatan super. Jurai lalu berkata bahwa cara untuk memastikan adalah dengan menanyakannya langsung. Ia menelepon Mirai melalui ponselnya. Mirai mengangkat telepon itu dan berusaha berbicara senormal mungkin. Tetapi Jurai berhasil memaksanya mengakui bahwa ia bukan Mirai yang asli. Ia kemudian menantangnya untuk bertemu langsung. Mirai menyetujui dan memintanya datang ke ruang klub sastra. Setelah panggilan itu berakhir, terungkap bahwa Sagami adalah dalang di balik semua kejadian ini. Ia telah meminta Nao untuk merasuki tubuh Mirai dan mencuri kekuatan mereka. Sebagai imbalan atas cerita menarik yang bisa ia tonton, Sagami berjanji akan membiarkan Nao bergabung dengan Valen Black, meskipun ia berasal dari kelompok XF. Nao bertanya jenis orang seperti apa mereka, tetapi sama sekali tidak mengetahui tentang perang peri. Sagami menjawab bahwa justru itulah yang membuat mereka semakin menarik. Kembali ke ruang karaoke, semua orang menanyakan rencana Jurai. Jurai menjelaskan bahwa hanya ada satu cara untuk mengalahkan Mirai dan memaksa siapapun yang merasukinya keluar dari tubuh tersebut. Namun, untuk melakukannya, ia harus menggunakan kemampuan evolusinya dan meminta izin dari mereka semua. Chifuyu menentangnya, karena tidak ada seorang pun yang ingin mengulang kejadian buruk sebelumnya. Namun Jurai menegaskan bahwa itu adalah satu-satunya pilihan yang mereka miliki. Pada akhirnya, mereka semua setuju. Setelah rencana disepakati, Jurai pergi ke ruang klub sastra sendirian. Ia menyuruh yang lain bersembunyi di dalam sekolah dan tidak keluar. Jurai memasuki ruangan yang ternyata terhubung dengan ruang lain, yaitu sebuah dimensi berbeda yang diciptakan oleh kemampuan World Create. Mirai sudah menunggunya di dalam dan menanyakan keberadaan temannya. Jurai mencoba mengendalikan situasi dengan senjata paling overpowered, yaitu Talk No Jutsu. Namun, di luar dugaan, Mirai tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongnya. Ia menggunakan World Create untuk membentuk dua sarung tinju raksasa dan menghantam Jurai di antaranya. Setelah itu, Mirai mengatakan bahwa ini adalah perang. Ia bersumpah akan menyiksa Jurai sampai temannya muncul. Ia pun mulai menyerangnya dengan beberapa bola air. Jurai menyadari satu hal, fakta bahwa Mirai belum membunuhnya berarti kematiannya tidak menguntungkan baginya. Artinya, Mirai membutuhkan temannya untuk rumah agar ia bisa mencuri kekuatan mereka. Ia lalu mengatakan padanya bahwa temannya tidak akan datang. Jurai sudah memerintahkan mereka untuk tetap bersembunyi, bahkan jika Mirai membunuhnya sekalipun. Mirai hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa mereka akan lihat nanti. Ia kemudian menembakkan sebuah anak panah ke arah Jurai. Setelah menerima beberapa serangan, Jurai mencabut anak panah itu dari tubuhnya tanpa ragu, lalu melemparkannya ke samping. Dengan nada tenang, ia berkata bahwa sudah waktunya ia menunjukkan kemampuan evolusinya. Jurai mulai melantunkan mantra aneh. Kegelapan berkumpul di tangannya, lalu membentuk bola api hitam. Kali ini, panasnya jauh lebih ekstrim. Ia mencoba menyerang Mirai dengan api tersebut. Mirai terkejut. Ia bertanya apa yang terjadi dan bagaimana kemampuan Jurai bisa berubah. Namun,
Ia memutuskan untuk memikirkan hal itu nanti dan langsung mencuri kekuatan tersebut. Akan tetapi, yang mengejutkannya, api hitam itu tidak menghilang dari tangan Jurai. Merasa ada yang salah, Mirei mencoba menyalakan api hitam yang sama di tangannya sendiri. Awalnya ia kebingungan, tetapi beberapa detik kemudian tangannya mulai terbakar hebat. Jurai tertawa kecil dan menjelaskan bahwa kemampuan evolusinya membuat apinya berubah menjadi api. Namun, kemampuan itu tetap tidak berguna. Api tersebut juga membakar tubuh Ji sendiri, dan tidak ada cara untuk memadamkannya. Jurai teringat saat pertama kali ia membangkitkan kemampuan evolusinya. Waktu itu, ia hanya sedang membuka sebungkus keripik untuk Chifuyu. Api tiba-tiba muncul dan mereka mencoba segala cara untuk memadamkannya dari es, karbon dioksida, bahkan kombinasi kekuatan Chifuyu dan Hokonamun semuanya gagal. Pada akhirnya, Sagami memaksa Chifuyu menciptakan sebuah guillotine kecil untuk memotong tangan Jurai yang terbakar. Setelah itu, Chifuyu memulihkan tangannya menggunakan kemampuannya. Sejak hari itu, mereka membuat Jurai berjanji untuk tidak pernah menggunakan kemampuan evolusinya lagi. Mendengar penjelasan tersebut, Mirei mulai panik. Ia berusaha keras menahan rasa sakit akibat api yang membakar tangannya. Jurai lalu berkata bahwa cara untuk menghentikannya adalah dengan mengembalikan kekuatan semua orang dan memanggil kembali Mirei yang asli. Nao tidak sanggup menahan rasa sakit itu. Ia akhirnya membatalkan mantranya. Seketika, Mirei kembali ke dirinya sendiri. Mirei tersadar di tengah tempat asing, dengan tangannya terbakar dan Jurai berdiri di hadapannya. Ia panik, tetapi Jurai menampar pipinya dengan ringan untuk menenangkannya, lalu memeluknya erat. Jurai meminta Mirei untuk mempercayainya dan mengembalikan kekuatan semua orang. Tak lama, anggota lain datang berlari. Mereka memotong tangan Jurai dan Mirei menggunakan guillotine, lalu Chifuyu memulihkannya kembali. Nao hanya mendengus dan berkata bahwa ini hanyalah keberuntungan pemula, dan mereka tidak akan lolos lain kali. Namun Sagami muncul dan berkata bahwa tidak akan ada lain kali. Ia menunjuk ke arah Hajime yang berdiri di belakang mereka. Dalam sekejap, Hajime menggunakan kekuatannya dan mengalahkan Nao, mengeluarkannya dari konflik sepenuhnya. Ia memperingatkan Sagami bahwa kali ini ia sudah melampaui batas. Jika Sagami berani menyentuh anak perawan kekuatan itu lagi, Hajime sendiri yang akan menghabisinya. Setelah itu, ia pergi sambil berkata bahwa pertarungan terbaik seharusnya disimpan untuk terakhir. Kembali di rumah Mirei, Sayumi berbicara dengannya tentang apa yang terjadi. Mirei menjelaskan bahwa ia dikunjungi oleh seseorang yang sudah dewasa, dan kemungkinan besar orang itulah yang merasukinya. Mirei tidak memiliki ingatan apapun sejak dirasuki dan ternyata telah tertidur selama 2 hari penuh. Ia mengakui bahwa dirinya masih harus banyak belajar sebagai pengguna kekuatan jika ia bisa diambil alih dengan begitu mudah. Ia juga berterima kasih karena telah diselamatkan. Sayumi mengatakan bahwa jika Mirei ingin berterima kasih, seharusnya kepada Jurai. Dialah yang bekerja paling keras. Sayumi menjelaskan bahwa Jurai menganggap Mirei sebagai temannya, sama seperti anggota klub sastra lainnya. Jurai selalu memikirkan kekuatan temannya, itulah sebabnya ia mampu menemukan solusi dengan kepala dingin. Sayumi menambahkan bahwa jika kejadian seperti ini terulang, Mirei kemungkinan besar akan kembali mempercayakan segalanya pada Jurai. Mendengar itu, Mirei tersenyum dan berkata bahwa ternyata si perfeksionis juga bisa bertindak bodoh. Ia pun menyebut Sayu sebagai rival cintanya. Sementara itu, Hotoko dan Tomoyo pergi membeli buku bersama. Tomoyo merekomendasikan sebuah buku yang cocok untuk pemula. Mereka duduk dan mengobrol, sambil menertawakan selera bacaan Ji yang buruk. Akhirnya, Tomoyo mengakui bahwa ia mencintai Jurai dan meminta maaf pada Hatoko. Hatoko menjawab bahwa semuanya adil dan mereka tetap berteman. Tidak ada yang akan berubah, kecuali bahwa mulai sekarang mereka adalah rival dalam cinta. Dengan semua masalah terselesaikan, Jurai bertemu Chifuyu di akhir pekan. Ia memperingatkan Chifuyu agar berhati-hati menggunakan kekuatannya. Lalu mengatakan bahwa mereka akan segera lulus, dan ia ingin Chifuyu mengingat satu hal. Kekuatan tidak diciptakan untuk kebaikan atau kejahatan. Kekuatan hanyalah sesuatu yang terlihat keren. Tidak perlu membebani diri dengan makna yang lebih berat dari itu. Akhirnya, mereka semua berkumpul kembali dan melanjutkan liburan musim panas mereka. Dan begitulah musim pertama berakhir.